Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami yang berbahagia, video ini menceritakan sebuah sahabat Rasulullah, Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far bin Abu Thalib merupakan saudara sepupu dari Rasulullah. Ialah putra dari Abu Thalib, paman yang mengasuh Rasul dari kecil, dan menjadi pelindung Rasul dalam dakwah Islamiyah ketika masih di Makkah, walaupun akhirnya ia meninggal dalam kekafiran. Rasulullah sangat menyayangi Ja'far karena ia termasuk sahabat yang paling mirip dengan beliau. Beliau sendiri pernah bersabda kepadanya, "Engkau adalah yang paling mirip dengan akhlak dan rupaku." Ja'far dan istrinya, Amma binti Umais, memeluk Islam pada masa-masa awal di Makkah. Tak pula lagi, mereka mendapatkan tekanan dan siksaan dari para pembesar kafir Quraisy. Memang tidak seberat dialami para budak, seperti Bilal, Ammar bin Yasir, Habat bin Arad dan beberapa lainnya. Tetapi kehidupan mereka di tanah kelahirannya sendiri menjadi tidak nyaman dan tidak bisa bebas melaksanakan ajaran agama barunya tersebut. Karena itu, Rasulullah menghimbau sahabat-sahabatnya untuk berhijrah ke Habasyah, Ethiopia. Ja'far dan istrinya segera menyambut seruan tersebut. Bahkan Rasulullah mengangkatnya sebagai pimpinan rombongan muhajirin pertama. Kaum kafir Quraisy merasa kecolongan karena beberapa orang muslim, sebanyak 83 lelaki dan 18 perempuan, lolos dari pengawasan mereka dan berhasil hijrah ke Habasyah. Tetapi mereka tidak berdiam diri begitu saja, mereka berupaya keras bagaimana bisa mengembalikan mereka ke Makkah. Dikirimlah dua orang ahli diplomasi, Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabiah, untuk mempengaruhi Najasyi agar bersedia mengembalikan kaum muhajirin tersebut ke Makkah. Mereka menyiapkan berbagai macam hadiah dan bingkisan untuk memuluskan rencana tersebut. Setibanya di Habasyah, Amr bin Ash menemui para uskup terlebih dahulu dan memberikan berbagai hadiah, dengan harapan mereka memberikan dukungan kepadanya. Tiba waktu yang ditentukan, Amr bin Ash dan Ibnu Abi Rabiah menyampaikan hadiah dan bingkisan yang disiapkan untuk Najasyi, Raja Habasyah, kemudian menyampaikan maksud kedatangannya dengan gaya diplomasi yang manis dan memikat. Para uskup pun ikut berbicara, "Benar apa yang dikatakan mereka berdua, wahai Baginda Raja. Serahkan saja mereka kepada keduanya agar mereka bisa dikembalikan ke negerinya dan kepada kaum kerabatnya." Tetapi Asyamah an-Najasyi adalah seorang raja yang adil, berilmu, dan beriman kuat pada agama Nasrani yang dipeluknya. Persis seperti yang digambarkan Rasulullah kepada para sahabat yang akan berhijrah ke Habasyah. Ia tidak akan mengambil keputusan apapun, hanya berdasarkan apa yang disampaikan oleh Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabiah. Karena itu ia memerintahkan agar rombongan muhajirin tersebut dibawa menghadap kepadanya. Kaum muslimin pun mendatangi majelis Najasyi dengan hati was-was. Mereka memang telah mengetahui kehadiran dua utusan Quraisy dan sepak terjangnya dalam upaya mengembalikan mereka ke Makkah. Mereka pun menunjuk Ja'far bin Abu Thalib sebagai juru bicara untuk menjawab pertanyaan Najasyi. Setibanya di majelis itu, Najasyi berkata, "Agama seperti apakah yang kalian pegangi itu, sehingga karena agama tersebut, kalian memecah belah kaum kalian, dan kalian tidak juga memeluk agama kami, atau agama lainnya yang kami kenali?" Sebagai juru bicara kaum muhajirin yang ditunjuk, Ja'far maju menghadap ke Najasyi. Apa yang dikatakannya akan menjadi penentu, apakah mereka akan tetap tinggal di Habasyah, dengan tenang bisa melaksanakan ibadah, atau apakah mereka akan kembali ke Makkah dan menjadi sasaran siksaan dan pengejaran untuk memaksa mereka kembali ke agama jahiliyahnya? Ja'far berkata, "Wahai Tuan Raja, dulu kami pemeluk agama jahiliyah yang menyembah berhala-berhala, memakan bangkai, berbuat mesum, yang kuat menindas yang lemah, memutuskan tali persaudaraan dan berbagai pekerti buruk lainnya. Lalu Allah mengutus seorang rasul dari kalangan kami sendiri, yang sangat kami kenali nasabnya, kejujuran, amanah, dan kesucian hatinya. Beliau menyeru kami untuk hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya.
Beliau juga memerintahkan kami untuk berbuat jujur, amanah. Ja'far pun menyebutkan berbagai macam perintah Islam yang harus dilaksanakan dan juga larangan-larangan yang harus ditinggalkan. Tetapi kaum kami memusuhi kami, menyiksa, dan menimbulkan berbagai cobaan dengan tujuan mengembalikan kami kepada penyembahan berhala dan menghalalkan berbagai macam keburukan seperti dahulu. Mereka menekan dan mempersempit ruang gerak kami, menghalangi kami dari melaksanakan ajaran agama kami, sehingga Rasulullah memerintahkan kami pergi ke negeri Tuan dan memilih Tuan daripada orang lainnya. Kami gembira mendapat perlindungan Tuan, dan kami berharap agar kami tidak dizalimi di sisi Tuan, wahai Tuan Raja. Najasyi terdiam beberapa saat, merenungi penjelasan Ja'far yang panjang lebar tersebut. Kemudian ia berkata, "Apakah kalian bisa membacakan sedikit dari ajaran kalian kepadaku?" "Bisa, Tuan Raja," kata Ja'far. Kemudian ia membacakan beberapa ayat-ayat awal dari surah Maryam. Najasyi dan beberapa orang uskup dengan teadim mendengar bacaan Ja'far. Tanpa terasa mereka berurai air mata sehingga membasahi jenggotnya. Sebenarnya sama saja dan juga lebih mudah kalau dikatakan Isa bin Maryam bukan Tuhan. Tetapi itu akan langsung menghantam keyakinan raja dan para pengikutnya. Disinilah tampak kemampuan diplomatis yang dimiliki Ja'far bin Abu Thalib. Mereka telah siap dan pasrah atas keputusan dan kemarahan Raja Najasyi. Tetapi reaksi yang terjadi jauh di luar dugaan. Tiba-tiba Najasyi turun dari tahtanya, ia mengambil sepotong ranting yang ada di tanah dan berkata, "Demi Allah, Isa bin Maryam tidak melebihi apa yang kamu katakan, walaupun hanya sepanjang ranting ini. Kalian aman di sini. Jika ada orang yang menghina dan mencerca kalian, dia akan menanggung denda. Aku tidak suka seandainya memiliki gunung emas. Sedangkan aku menyakiti salah satu dari kalian." Sebagian pembesar dan panglimanya tampak tidak senang dengan perkataan Najasyi. Mereka mendengus marah. Najasyi pun berkata, "Aku tidak peduli jika kalian marah. Kembalikan hadiah yang diberikan oleh kedua orang itu, utusan Quraisy. Demi Allah, Allah tidak menerima suap dariku ketika dia memberikan amanat kerajaan ini. Karena itu aku tidak perlu menerima suap dalam urusannya. Tidak juga Allah menuruti kemauan orang banyak dalam urusanku, sehingga aku tidak perlu menuruti kemauan kalian dalam urusannya." Dengan terpaksa mereka mengembalikan hadiah-hadiah tersebut kepada dua utusan Quraisy, dan keduanya keluar dari majelis Najasyi dengan terhina. Ja'far dan para muhajirin lainnya tetap tinggal di Habasyah, sampai datang perintah Rasulullah agar mereka segera berhijrah lagi ke Madinah. Itu terjadi di bulan Zulhijjah 6 atau Muharram 7. Tetapi sebelum mereka meninggalkan tanah Habasyah, Raja Najasyi menyatakan dirinya memeluk Islam, sesuai dengan seruan baginda Rasulullah Muhammad SAW di hadapan Ja'far bin Abu Thalib. Dalam perjalanan hijrah ke Madinah, mereka bertemu dengan Abu Musa al-Asy'ari dan kaumnya yang berasal dari Yaman. Kaum Asy'ariyin ini sebenarnya ingin menyertai Rasulullah dan pasukan muslim lainnya, yang mana Rasulullah terlibat perang untuk membela kaum muslimin melawan kaum Yahudi di benteng Khaybar, tetapi perahu mereka mengalami kerusakan dan terdampar di Habasyah. Rombongan muhajirin ini bertemu dengan Rasulullah yang baru pulang dari perang Khaybar. Rasulullah langsung memeluk Ja'far dengan hangat dan berkata, "Aku tidak tahu mana yang lebih menggembirakan aku, kemenangan perang Khaybar atau kembalinya engkau Ja'far." Setelah itu, Rasulullah memberikan bagian ghanimah perang Khaybar mereka semua. Di Madinah, Ja'far berkumpul lagi dengan banyak sahabat dan kerabatnya yang memeluk Islam, termasuk kaum Ansyar yang baru dikenalinya saat itu. Ada senang dan haru, tetapi juga ada sedih, karena sebagian dari mereka telah syahid di medan perang. Tiba-tiba saja muncul gairah dan kerinduan ketika mengenang mereka, gairah untuk menerjuni medan perjuangan dan syahid menyusul mereka. Kapankah aku bisa berbuat demikian pula untuk agamaku? Begitu angan-angannya, beberapa pertempuran kecil, dan beberapa pengiriman pasukan setelah perang Khaybar dan Umrah Qada, belum bisa menutupi dan memuaskan gairah Ja'far untuk berjuang di jalan Allah, sampai tibanya perang Mu'tah. Pada perang Mu'tah,
Rasulullah menetapkan bahwa pimpinan pasukan adalah Zaid bin Haritsah jika gugur digantikan oleh Ja'far bin Abu Thalib, dan jika ia gugur juga digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Dari apa yang dipesankan oleh Rasulullah tersebut, Ja'far yakin betul bahwa kegairahan dan kerinduannya akan terpuaskan dalam pertempuran ini, karena beliau telah menunjuk penggantinya. Artinya, kerinduannya untuk menjadi syahid sebagaimana banyak sahabat dan kerabat lainnya pasti menjadi kenyataan. Semangatnya pun jadi makin menggelora. Rasulullah menyiapkan 3.000 tentara dalam pasukan Emyutah tersebut, dan itu merupakan jumlah pasukan terbesar yang pernah dikirimkan Rasulullah. Pasukan di bawah komando Zaid bin Haritsah ini bergerak ke arah Syam. Rasulullah sendiri mengantar keberangkatannya sampai ke Saniyatul Wada. Setibanya di Emyuan, tak jauh dari Emyutah, mereka mendapati kenyataan bahwa pasukan Romawi yang harus mereka hadapi ialah sejumlah 100.000 orang. Itu pun masih ditambah tentara dari sekutu-sekutu lainnya, sehingga totalnya 200.000 tentara. Sungguh kekuatan yang sangat tidak berimbang. Pasukan Muslim bermusyawarah dan sempat memutuskan untuk mengabarkan jumlah pasukan musuh kepada Rasulullah sambil menunggu petunjuk beliau lebih lanjut. Tetapi, pendapat tersebut ditentang oleh Komandan Lapis Ketiga, Abdullah bin Rawahah. Menurutnya, pertempuran ini adalah karena Allah dan agamanya, bukan karena jumlah pasukan yang dihadapinya. Rasulullah telah menetapkan pertempuran ini dan tugas mereka melaksanakannya. Apapun hasilnya adalah kebaikan semata, yakni kemenangan atau gugur sebagai syahid. Pendapat ini yang akhirnya disetujui secara aklamasi. Pertempuran pun berlangsung, jumlah yang sedikit tidak mematahkan semangat perjuangan mereka, dan tidak berarti menjadi mudah bagi pasukan Romawi untuk menaklukkan pasukan Muslim. Ketika akhirnya Zaid menemui syahidnya, Ja'far segera mengambil panji peperangan dari tangan Zaid dan terus menghambur menyerang musuh. Ketika gerakan kudanya makin terbatas sehingga tidak leluasa berperang, ia turun dari kudanya yang bernama Syekra dan melukai kaki kudanya. Ia tidak ingin kudanya tersebut lari dari medan pertempuran selagi tuannya masih terus berjuang. Ia adalah orang pertama yang melakukan hal tersebut. Sebagian riwayat menyebutkan, Ja'far tidak turun, tetapi terlempar jatuh dari kudanya karena begitu semangatnya, dan ia meneruskan perjuangan dengan berjalan kaki. Tangan kiri memegang panji dan tangan kanan terus menyerang musuh tanpa ampun. Ja'far pun kehilangan tangannya terkena serangan lawan. Ia berdiri tegak mempertahankan panji agar tetap berkibar, sampai akhirnya senjata lawan bertubi-tubi menyerangnya hingga dia gugur sebagai syahid. Gugur dengan senyum tersungging karena gairah dan kerinduannya terpuaskan. Panji peperangan diambil alih Abdullah bin Rawahah untuk meneruskan pertempuran. Ketika Rasulullah diberitahu tentang kondisi tubuh Ja'far bin Abu Thalib tersebut, beliau mengatakan bahwa Allah menganugerahinya 2 sayap di surga sebagai pengganti tangannya tersebut. Karena itu, Ja'far juga digelari dengan At-Tayyar, penerbang, atau Zul Janahain, orang yang memiliki 2 sayap.